Selamat datang di channel kami, Tim Kabar Online. Hai pemirsa, kami doakan semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat menyaksikan, dan jangan lupa subscribe channel kami. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW memang merupakan tradisi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan keagamaan kaum muslimin di tanah air kita. Meskipun setiap tahun kita menggarakannya, namun kita tidak pernah merasa jenuh. Sebabnya ialah karena peringatan seperti ini selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk merenungkan kembali kehidupan dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW diutus Allah SWT untuk menjadi Nabi dan Rasulnya dengan membawa ajaran Islam agar dijadikan pedoman hidup bagi umat manusia. Bagi kaum muslimin, meneladani kehidupan Nabi Muhammad SAW merupakan perbuatan terpuji serta merupakan jalan yang tepat untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat. Sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran, maka pada diri Nabi Muhammad SAW terdapat teladan yang terbaik dalam kehidupan manusia. Karena itu adalah kewajiban setiap muslim untuk terus-menerus menelaah dan mempelajari kehidupan Nabi kita. Dengan memahami yang mendalam terhadap sejarah kehidupan beliau, kaum muslimin akan dapat memetik hikmah dan keteladanan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan Nabi Muhammad SAW penuh dengan nilai-nilai perjuangan untuk membangun masyarakat ke arah yang lebih baik. Di Mekah, beliau berjuang melawan kemusyrikan dan menggantinya dengan kehidupan yang bersemangat tauhid. Tanpa kenal lelah, beliau berjuang melawan kesewenang-wenangan, ketidakadilan, dan ketimpangan untuk menegakkan masyarakat yang berasaskan persaudaraan, musyawarah, dan keadilan itu. Kemusyrikan akan menyesatkan kehidupan manusia, mendatangkan kekacauan rohani, dan menjerumuskan ke dalam perbuatan jahat. Akibatnya jelas, bukan saja membawa pengaruh buruk terhadap kehidupan orang seorang, tapi juga seluruh warga masyarakat. Karena itulah Nabi berjuang menegakkan kalimat tauhid agar manusia sungguh-sungguh mengimani Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Iman kepada Allah membuat manusia sadar akan arti dan makna kehidupan di dunia ini. Ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW akan memperkokoh kesadaran terhadap hidup. Semua manusia berasal dari Tuhan dan akan kembali kepadanya. Hidup yang sementara ini harus diisi dengan amal saleh, diisi dengan apa saja yang baik. Sebagai khalifah Allah di muka bumi, manusia juga memikul tanggung jawab untuk memakmurkan bumi dan memelihara kelestarian alam semesta ini. Mereka diingatkan juga agar jangan sekali-kali melakukan kerusakan di muka bumi ini. Seperti saya katakan tadi, Nabi Muhammad SAW juga berjuang melawan kesewenang-wenangan, ketidakadilan, dan ketimpangan ekonomi masyarakat Mekah. Gagasan-gagasan pokok mengenai semua ini telah ditanamkan sejak beliau pertama kali berdakwah di Mekah. Namun baru dalam periode Madinah setelah hijrah, beliau mampu membangun masyarakat yang mensucikan semangat persaudaraan, keadilan, dan persamaan derajat. Perjuangan berat itu dimulai dengan suatu tekad dan keyakinan bahwa apa yang diperjuangkan itu adalah kebenaran. Akhirnya semuanya itu mencapai keberhasilan. Semangat perjuangan tanpa mengenal lelah ini menjadi teladan yang amat penting bagi kita dalam berjuang membangun
Muhammad SAW telah mewariskan nilai-nilai rohaniah dan akhlak yang mulia kepada umat manusia. Nilai-nilai rohaniah itu akan terus terpelihara jika kita terus-menerus mendekatkan diri kepada Tuhan. Makin mendekat hamba dengan hal-Nya, makin ia memiliki ketentraman batin, kejernihan berpikir, dan sikap arif dalam memandang setiap persoalan. Akhlak mulia itu terasa bertambah penting di tengah-tengah dunia yang terus bergerak maju ini. Kedua hal ini, nilai-nilai rohaniah dan akhlak mulia, sangat besar peranannya dalam pembangunan bangsa kita. Dalam dunia yang makin terasa mengecil akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia mudah mengalami rasa keterasingan. Nilai-nilai rohaniah yang kuat akan mampu mencegah keterasingan itu dan membuat perjalanan hidup menjadi penuh makna. Di tengah dunia yang penuh dengan perkembangan ekonomi, maka unsur kepercayaan memainkan peranan yang amat penting. Hanya mereka yang memilih akhlak dan yang mulia yang akan mampu dipercaya oleh orang lain. Akhlak mulia mengantarkan kita untuk memegang teguh nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kemanusiaan. Kaum muslimin yang berbahagia, kita adalah bangsa yang maju dalam suku dan ras, majmuk dalam adat istiadat dan bahasa, majmuk pula dalam agama dan kepercayaan. Dalam kehidupan agama, kemajmukan itu tampak dalam kehadiran berbagai agama dan juga kehadiran berbagai aliran yang berbeda-beda dalam satu agama. Mengingat kemajuan bangsa kita itu, maka saya dengan tidak jemu-jemunya mengingatkan agar kita semua, terutama para pemimpin bangsa kita, lebih-lebih para pemuka agama, untuk memelihara kerukunan di antara sama kita. Perbedaan agama jangan sampai membuat kita terpecah belah dan bermusuhan satu sama yang lain. Masalah agama menyangkut keyakinan dan hubungan yang sangat pribadi antara manusia dengan Tuhan. Oleh karena itu, seperti berulang kali saya katakan, bahwa pemerintah tidak akan dan tidak mungkin mencampuri masalah intern agama, baik yang menyangkut keyakinan akidah, tata cara peribadatan maupun organisasi kelembagaannya. Undang-undang dasar kita secara tegas menjamin kemerdekaan beragama dan kebebasan untuk menjalankan ibadah menurut agamanya dan kepercayaan. Kemerdekaan agama adalah hak yang paling asasi yang berasal dari Tuhan, bukan pemberian negara atau pemberian golongan. Bagi kita umat Islam, kemerdekaan beragama itu sangat dihormati. Tak ada paksaan dalam agama, demikian ditegaskan dalam Al-Quran. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW melarang kita untuk berlaku tidak adil terhadap orang yang kita benci sekalipun. Sebagai bangsa kita, kini kita sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan untuk mencapai kehidupan yang maju dan bermartabat. Semua cita-cita kita itu tidak akan terwujud jika kita tidak memperjuangkannya. Al-Quran telah mengingatkan bahwa Allah SWT tidak akan mengubah nasib suatu bangsa sebelum bangsa itu berjuang keras untuk mengubah nasibnya itu sendiri. Umat Islam hendaknya melihat pembangunan juga sebagai pelaksanaan dari sebagian kewajiban keagamaan kita. Jika pembangunan nasional itu dilaksanakan dengan niat yang ikhlas dan demi keselamatan dan bagi kita semua, saya yakin bahwa hal itu adalah ibadah. Sebagai ibadah, pembangunan harus diletakkan di atas asas rohaniah dan akhlak yang mulia. Keberhasilan yang kita capai dalam pembangunan wajib kita syukuri sedalam-dalamnya. Sikap bersyukur itu amat penting agar kita tidak lupa diri di tengah-tengah keberhasilan itu. Sedangkan terhadap kekurangan-kekurangan yang kita hadapi, hendaknya kita menanggapinya dengan sabar. Bersabar bukan berarti kita menerima keadaan dan menyerah kepada nasib. Sebaliknya, kita berusaha dengan segala daya upaya
agar kekurangan-kekurangan itu dapat kita atasi dengan sebaik-baiknya. Sebagai manusia beriman, kita hendak yakin bahwa jika mampu bersabar menghadapi hal-hal yang kurang menyenangkan, Allah SWT tentu akan membukakan pintu ke arah keberhasilannya. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kerohanian dan akhlak yang mulia, marilah kita bersama-sama mengembangkan sikap lapang dada. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi asas musyawarah, marilah kita bahas bersama-sama masalah-masalah yang memang perlu kita pecahkan. Dan kesempatan memperingati Maulid Nabi sekarang ini, saya ingin mengajak kita semua untuk memetik hikmah yang sedalam-dalamnya dari keteladanan Nabi Muhammad SAW. Keteladanan itu bukan saja perlu kita pahami, tetapi juga kita resapi dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa, dukung channel kami dengan cara tekan tombol subscribe. Sampai jumpa.